Mengapa? Hari ini jelas adalah hari pernikahanku. Itu adalah hari paling bahagiaku. Mengapa ini terjadi? Rong-en, kembalilah bersamaku. Aku tidak akan kembali bersamamu. Kau ingin membunuhku. Lakukan sekarang. Kau adalah putri mahkotaku. Aku tidak pernah berpikir untuk membunuhmu. Jangan bergerak, ini berbahaya. Apa yang bisa lebih berbahaya daripada dirimu? Kau binatang berwujud manusia. Ayah dia melakukannya untukku. Itu sebabnya dia mendukungmu jadi putra mahkota. Penyesalan terbesar dalam hidupku. Itu karena aku jatuh cinta padamu saat itu. Rong-en, jangan. Nona, kita berada di Jiangnan. Dan putra mahkota jauh di ibu kota. Bagaimana kita bisa membalas dendam? Setiap 3 tahun, putra mahkota membawa pangeran keempat untuk memeriksa Jiangnan bersama. Ini adalah waktu terbaik untuk menyergap mereka. Aku akan menggunakan tubuh ini untuk melakukan kontak dengan mereka, memancing mereka untuk jatuh cinta padaku, dan membuat mereka saling membunuh. Kakak sulung hati-hati, pembunuh. Lindungi putra mahkota. Tidak bagus, asapnya beracun. Ayo pergi. Pondok obat. Di padang gurun yang sepi ini, sebenarnya ada kediaman yang begitu indah. Ada bau obat. Itu gubuk obat. Tepat setelah disergap, kita langsung bertemu gubuk obat. Aku takut ini jebakan. Mari kita lihat. The film was translated and narrated by M Media. Tuan muda, apakah Anda tersesat? Siapa kau? Hanya hantu pengembara yang kesepian. Tuan muda, apa yang Anda lakukan? Desas-desus mengatakan, roh gunung dan iblis sering muncul di hutan, berubah wujud untuk mencelakai orang. Meskipun kau hantu nona, kau secantik bidadari. Kau benar-benar membuka mataku. Tuan muda, Anda bercanda. Kalian masuk tanpa izin ke kediamanku. Dan kejahatan kalian begitu kuat. Kalian lebih mirip hantu pendendam dariku. Kakak sulung, Saya mendengar langkah kaki. Ini jebakan. situasinya tidak jelas. Salah bunuh lebih baik daripada satu lolos. Mereka benar-benar 2 binatang buas. Karena kau hantu, maka berinkarnaslah segera. Izinkan aku mengantarmu pergi, nona. Jika kau membunuhku, dia tidak akan selamat malam ini. Apa? Bibirnya ungu dan dahinya gelap. Dia pasti telah diracuni. Dalam radius 100 li. Aku adalah satu-satunya tabib. Mata panah ini beracun. Jinghai. Kakak Jinghai. Kau seorang dokter. Bisakah kau menyelamatkannya? Kau mencoba membunuhku. Mengapa aku harus menyelamatkannya? Aku tadi tidak sopan. Aku mohon nona tolong selamatkan adikku. Jika kau punya permintaan apapun, aku tidak akan menolak. Tidak akan menolak? Kau bahkan bisa menukar nyawamu dengan nyawanya. Baiklah. Kalian bersaudara, tentu ada kasih sayang kuat. Seseorang bawa pasien kembali ke kamar. Bajingan mesum itu? Jadi langkah kaki tadi, milik pelayan nona muda itu. Kapan kau mencabut panahnya? Kau. Dia tidak akan mati. Melepas panah itu mudah. Bagian sulitnya adalah detoksifikasi. Untuk apa kalian masih berdiri di sana? Keluar.
Jangan ganggu saat aku memasang jarum. Qi Jinghai, adik laki-laki putra mahkota yang paling dicintai. Anteknya yang paling setia. Membiarkanmu mati seperti ini. Bukankah itu terlalu mudah bagimu? Dupa Dewa Mimpi. Ia akan jatuh cinta pada orang pertama yang dilihatnya saat dia bangun. Aku ingin melihat saat kalian berdua mulai memperebutkan tahta dan seorang wanita. Apakah kasih sayang persaudaraan ini bisa bertahan dalam ujian? Dia akan bangun besok pagi. Para pelayan akan memberitahumu. Tidak perlu terus berjaga di sini. Terima kasih banyak Nona muda. Bolehkah aku tahu namamu Nona? Kita adalah orang asing. Saat bertemu lagi kita hanyalah orang asing. Mengapa repot-repot bertukar nama? Oleskan obat ini pada luka. Untuk mencegahnya membusuk. Jangan datang menggangguku lagi. Punggungnya. Kenapa terasa anehnya familiar? Nona, mereka sudah jatuh ke wilayahmu. Mengapa tidak langsung membunuh mereka The saja? film was Dan selesaikan translated saja. and Qi Jingyuan narrated tidak by semudah itu dihadapi. Qi Jinghai adalah senjata paling efektif. Melawan Qi Jingyuan. Patuhi rencana. Biarkan mereka hidup beberapa hari lagi. Selangkah demi selangkah. Mereka akan kehilangan apa yang paling mereka hargai. Akhirnya terpuruk dalam sakit dan sesal. Membawa nama buruk sepanjang masa. Saya selamat. Di mana kakak? Siapa? Tuan muda. Sudah waktunya mengganti perban. Jinghai kau sudah bangun. Bagaimana perasaanmu? Jinghai. Jinghai. Kakak. Anda di sini. Bagaimana lukamu? Jauh lebih baik. Dr. Shenyan. Ahli dalam pengobatan. Xianyan. Nama yang bagus. Dia tidak lagi dalam bahaya serius. Dia akan pulih setelah 2 hari istirahat. Sekarang, setelah orangnya selamat. Biaya konsultasi 20 liang. Serahkan. Kakak. Saya sudah dilucuti seperti ini. Di mana saya akan punya uang? Aku sudah melihat orang tak tahu malu. Kalian berdua belum pernah kulihat setak tahu malu itu. Nona Shen. Meskipun kami tidak membawa perak, aku tak akan ingkar janji bayar. Pedang melengkung ini adalah milikku yang paling penting. Aku beri ini sebagai jaminan bagaimana. Jinghai. Ini adalah pedang pusaka leluhurmu. Dan juga barang pertahanan diri. Tidak boleh digadaikan dengan mudah. Leontin giok ini bernilai banyak. Kalau begitu gadaikan saja pada Dr. Shen. Kakak sulung, mari gadaikan pedangku saja. Tidak peduli. Saya percaya Dr. Shen. Di masa depan. 100 liang emas akan kuberikan untuk menebusnya. Aku akan mempercayaimu untuk saat ini. Ngomong-ngomong, kalian berdua saat di pondok obat, jangan berkeliaran dengan bebas. Jika penduduk desa melihatmu, itu akan merusak reputasiku. Luciu, cepat pindahkan semua obat ini ke dalam. Ya, jika basah karena hujan mereka akan berjamur, maka mereka tidak bisa digunakan. Baiklah, Tabib Shen, biarkan aku membantumu. lukamu tidak boleh basah karena hujan. Tidak apa-apa. Terima kasih Tuan Muda. Perbanmu basah semua. Biar aku ganti perbanmu. Tidak apa-apa.
Tuan muda mohon tunggu sebentar. Aku akan pergi berganti pakaian. Dupa Dewa Mimpi. Tuan muda. Tuan muda. Minumlah secangkir teh panas. Tuan muda, ada apa denganmu? Kenapa wajahmu sangat merah? Jangan bergerak. Apa yang kau lakukan? Aku merasa sedikit tidak enak badan. The film was translated and narrated by M Media. Dr. Shen, apa sebenarnya yang ingin kau lakukan? Tuan muda, apa maksudmu dengan ini? Jing Ye selalu membenci wanita. Wanita manapun tidak bisa mendekatinya. Namun, dia memperlakukanmu berbeda. Apa yang sudah kau lakukan pada dia? Aku tidak mengerti apa yang kau katakan. Trikmu mungkin bisa menipu Jing He, tapi tidak akan menipuku. Kau sengaja merayunya. Bukan begitu. Kau bicara omong kosong. Lepaskan aku. Kau lembut dan proaktif dengan Jing He, tapi begitu enggan denganku. Apa sebenarnya yang kau inginkan? Mengingat kau menyelamatkanku selama kau menjauh dari Jing He. Uang, kekuasaan, status. Aku bisa memberimu semua itu. Aku tidak membutuhkan itu. Aku hanya ingin kau hancur dan tercela, tanpa tempat untuk dikuburkan. Jika kau masih keras kepala, jika kau menjadi wanitaku, tidak peduli seberapa banyak kau menggoda, Jing He bahkan tidak akan melirikmu. Dr. Shen, keterampilan medismu langka dan berharga. Aku juga tidak ingin menghancurkanmu. Jadi bersikaplah baik. Kalau tidak, aku punya banyak cara menghadapimu. Yi Jingyuan, kau termakan umpan. Kalian berdua bersaudara adalah binatang berwujud manusia. Ketika binatang memiliki keinginan, mereka menjadi cemburu. Kecemburuan bisa membuat orang gila. Ada apa denganku barusan? Mengapa aku memiliki pikiran seperti itu? Dasar binatang. Nona muda baik hati menyelamatkanmu. Kenapa kau memperlakukannya seperti ini? Kau tidak diizinkan masuk. Nona muda tidak ingin melihatmu. Apa yang terjadi padamu? Siapa yang melakukan ini? Aku akan membunuhnya. Reputasi nona muda kami telah hancur total olehmu. Apalagi yang kau tanyakan? Tuan muda tidak perlu bicara lagi. Lukamu tidak lagi serius. Silakan pergi dengan cepat. Pergi. Nona muda berkata, agar kau pergi. 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 Nona mudaku berkata, dia tidak menginginkan barang-barangmu. Sekarang keluar. Kakak sulung, apa yang sudah kau lakukan pada Shen Yan? Jing He, ini pertama kalinya nada ini pernah kau pakai saat berbicara denganku. Aku minta maaf, aku terlalu terburu-buru. Tapi kau seharusnya tidak menakutinya. Apakah ini karena wanita itu? Bagaimana bisa kau tergila-gila padanya? Kakak sulung, aku bersumpah. Untuk hidup hanya untukmu di kehidupan ini. Wanita hanyalah beban bagiku. Omong kosong macam apa ini? Kakak juga mendoakanmu bahagia. Tapi kau adalah seorang pangeran. Bahwa Shen Yan itu berasal dari kalangan rendah, dan latar belakangnya tidak diketahui. Dia tidak pantas untukmu. Kakak sulung, bukankah dulu kau pernah berkata, pahlawan tak dinilai dari asal-usulnya? Mengapa sekarang kau menjadi peduli dengan hal-hal dangkal seperti itu? Aku melakukan semua ini demi kebaikanmu sendiri. Bagaimanapun juga aku tidak setuju. Kakak sulung, aku bukan anak kecil lagi. Oleh karena itu, aku tidak bisa dikendalikan lagi.
Dr. Shen. Apa ini? Minumlah resep ini selama 10 hari. Dan sisa racun akan hilang. Aku berharap Tuan Muda cepat pulih. Wanita ini. Taktiknya berpura-pura melepaskan untuk menangkap. Cukup brilian. Nona muda, haruskah kita benar-benar melakukan ini? Banyak usaha telah The dicurahkan film untuk was tempat ini. translated Akan sangat and disayangkan narrated jika by membakarnya. Media. Jangan lupakan tujuan kita. Aku tidak punya banyak waktu menghancurkan tempat ini. Hanyalah langkah pertama. Tujuanku adalah membuat mereka secara alami. Membawaku kembali ke ibu kota. Tapi itu terlalu berbahaya. Bagaimana kalau mereka tak datang? Bukankah kau akan terluka sia-sia? Mereka akan datang sebelum mereka kembali. Jangan biarkan siapapun masuk dan menyelamatkanku. Jinghai. Jinghai. Yang mulia, Ye Jiao. Kemana pangeran keempat pergi? pangeran keempat berkata, dia akan bertemu seseorang. Dia tidak akan kembali malam ini. Menemui siapa? Aku tidak yakin. Namun sebelum pangeran keempat pergi, dia berganti pakaian 4 atau 5 kali. Sengaja berdandan dan pakai parfum. Pasti seorang wanita muda. Aku tidak pernah menyadari sebelumnya bahwa dia adalah kekasih yang begitu setia. Bahkan saat pergi ia ingin berkesan baginya, agar ia terpikat dan kembali mencarinya. Ini pasti angan-anganmu bukan? Shen Yan, kau benar-benar mengesankan. Cepat ke sini. Api-api. Ada apa ini? Di mana tabib Shen? Cepat, ambil air untuk memadamkan api. Nona masih di dalam. Nona sangat cerdas. Seperti yang diharapkan dia datang. Shen Yan. Shen Yan. Apa aku mati? Kenapa aku berhalusinasi? Kupikir, aku takkan melihatmu lagi, Tuan Muda. Aku akan membawamu keluar. Hati-hati. Meskipun wanita ini punya beberapa rencana licik, tapi keterampilan medisnya memang bagus. Resep ini layak disimpan untuk dipelajari para dokter. Ini adalah tulisan tangan Rong Er. Dan bunga sepatu ini. Kakak Jeng Yuan. Apa aku terlihat bagus? Lebih indah dari bunga. Aku paling suka bunga sepatu. Mulai sekarang, saat aku menulis surat padamu, aku akan menggambar bunga sepatu di setiap surat. Saat kau melihat bunga itu, kau akan teringat padaku. Aku tahu kau masih hidup. Kehilanganmu sekali 3 tahun lalu. Aku menyadari betapa pentingnya dirimu. Kali ini, aku sama sekali tidak akan meninggalkanmu. Tabib Shen, kau baik-baik saja. Nona, bagaimana kabarmu? Kau baik-baik saja? Aku baik-baik saja. Untungnya kau datang tepat waktu. Kalau tidak, kau terluka. Untuk menyelamatkanku, kau bahkan tidak peduli dengan nyawamu. Kenapa kau begitu bodoh? Bukan apa-apa, hanya luka kecil. Selama kau baik-baik saja itu saja yang penting. Jangan menangis. Aku tidak ingin kau menangis.
Kiasan pahlawan menyelamatkan sang jelita. Sudah sampai pada titik ini. Sang jelita harus jadi tebusannya. Saat aku terjebak, aku menyesal. Aku menyesal membiarkanmu pergi saat itu. Sebenarnya, ada sesuatu yang ingin kukatakan padamu. Ada yang ingin kukatakan padamu. Itu sebabnya aku kembali. Tabib Shen. Panggil aku Yan Yan. Yan Yan. Aku. Perasaanku padamu. The film was translated and narrated by M Media. Api ini, apakah membakar sampai ke hatimu? Yang Mulia Putra Mahkota. Bajingan. Apa yang kau lakukan? Dia adalah kakak ipar kekaisaranmu. Kakak ipar kekaisaran apa? Kakak sulung apa yang kau bicarakan? Kau adalah Rong-erku. Putri mahkotaku, bukan. Bagaimana itu mungkin? Bagaimana mungkin dia Lin Yanrom? Dia dan Lin Yanrom terlihat sangat berbeda. Wanita rakyat jelata ini, Shen Yan, memberi hormat kepada Yang Mulia Putra Mahkota, memberi hormat kepada Yang Mulia Pangeran keempat. Rong-er. Kau tidak perlu melakukan ini. Tak usah membungkuk lagi padaku. Yang Mulia Putra Mahkota. Wanita rakyat jelata ini sangat rendah hati. Tak tahu bagaimana kau bisa berubah begitu. Tapi tulisan tangan tidak bisa dipalsukan. Dan bunga sepatu ini, hanya Rong-erku yang coretkan bunga sepatu di surat. Resep ini memang ditulis olehku. Bunga itu juga digambar olehku. Kau adalah Rong-er bukan? Aku sudah mencarimu selama 3 tahun. Maukah kau kembali bersamaku? Yang Mulia Putra Mahkota, apakah ini Rong-er? Kekasihmu. Ya. Aku mencintaimu. Dan kau juga mencintaiku. Sejak aku berusia 15 tahun, kita sudah mengikrarkan hidup kita satu sama lain. Karena Yang Mulia Putra Mahkota mencintai Rong-er ini. Lalu mengapa kalian berpisah? Aku minta maaf atas apa yang kulakukan padamu. Aku akan menggantinya. Aku akan menjadikanmu yang paling wanita terhormat di dunia ini. Menikah dengan Yang Mulia Putra Mahkota memang impian setiap wanita. Impian? Mungkinkah dia benar-benar? Sayang sekali. Wanita rakyat biasa ini, Shen Yan, tidak memiliki keberuntungan itu. Namaku Shen Yan, dan aku bukan Rong-er. Sudah kubilang. Shen Yan adalah Shen Yan. Bagaimana mungkin dia orang lain? Kakak sulung, kau pasti salah paham. Aku selalu merasa matamu terlihat familiar. Rong-er. Itu kau bukan. Kau membenciku. Itu sebabnya kau tidak mau mengakuinya. Kakak sulung, Lalu bagaimana kau menjelaskan tulisan tangan ini? Dan bunga kembang sepatu ini? Yang Mulia Putra Mahkota, ada banyak orang di dunia yang tulisan tangannya mirip bunga kembang sepatu ini. Bahkan lebih kebetulan lagi, aku memang punya kebiasaan menggambar pola pada resep apotek-apotek di dekat sini. Ketika mereka melihat bunga ini, mereka tahu tak boleh pakai obat lama untuk menipu pasinku. Yang Mulia Putra Mahkota, Anda benar-benar salah orang. Aku tidak percaya semua ini kebetulan. Di punggung Rong-er ada bunga kembang sepatu. Aku akan tahu setelah melihatnya. Turunkan aku. Anda culik paksa wanita rakyat. kakak sulung. Kakak sulung, mengapa kau harus bertindak seperti ini? Dia berkata, dia bukan. Lepaskan. Kakak sulung, kau sudah gila. Jika ayahanda kaisar tahu tindakanmu. Kakak sulung, kau sudah gila. Anda putra mahkota terhormat. Bertindak begitu tiran dan tidak tahu malu. Ketika aku melakukan sesuatu, tidak ada yang berani mempertanyakanku. Hari ini aku saksikan langsung, di bahu punggungmu, jika ada tanda lahir merah, untuk memastikan kau putri mahkotaku. Yang mulia putra mahkota, memperlakukan aku seperti ini. Jika aku bukan dia, bukankah Anda akan merusak reputasiku? Apakah Anda mencoba memaksaku untuk mati? Jika kau benar-benar bukan, aku akan bertanggung jawab atas dirimu. Aku akhirnya mengerti mengapa dia meninggalkanmu. Jika aku jadi dia,
Aku pasti akan membencimu setengah mati. Ya, kau membenciku. Tidak apa-apa. Selama kau di sisiku. Bagaimana mungkin tidak ada? Kakak sulung, apa yang kau lakukan? Kakak sulung, The film was Lin Yanrong translated sudah meninggal. and narrated Yan by Yan tidak M bersalah. Media. Jangan keras kepala begitu. Yan Yan. Kau memanggilnya cukup akrab. Yan Yan, kau telah dianiaya. Kakak sulungku, terlalu merindukan kakak ipar kekaisaran. Itulah sebabnya dia. Pangeran keempat, jangan bicara lagi. Aku akan berpura-pura itu hanya mimpi buruk. Terima kasih sudah membantuku. Aku permisi dulu. Gubuk obat telah terbakar. Kau mau kemana? Kenapa kau tak ikut aku ke ibu kota? Kau bisa memulihkan diri di kediamanku. Bagaimana? Tapi bukankah kita sudah? Pangeran keempat, jangan katakan hal seperti itu lagi. Bagaimana jika aku menganggapnya serius? Lalu bagaimana, Nona? Kau baik-baik saja. Aku baik-baik saja. Ayo pergi. Mengapa kau tidak bisa menganggapnya serius? Aku serius. Bagaimana pangeran keempat tahu? Aku ada di sini. Jika aku ingin menemukanmu, apakah aku benar-benar tidak akan bisa? Jangan panggil aku pangeran keempat lagi. Statusku belum tentu lebih mulia darimu. Bagaimana mungkin? Anda seorang pangeran kekaisaran. Aku memiliki darah setengah Hu. Ibuku adalah seorang penari Hu. Ketika ayahanda kaisar mabuk, dia menyukainya. Dan kemudian, aku lahir. Jadi ketika aku lahir, aku memiliki mata heterokromatik ini. Tidak lama kemudian, ibuku meninggal dunia. Ayahanda kaisar anggap aku tidak bermanfaat. Para pelayan istana semua memanggilku anak haram. Ketika Anda masih kecil, Anda pasti banyak menderita. Untungnya kakak sulung melindungiku. Memungkinkanku untuk bertahan hidup. Sekarang setelah aku memegang pedang, tidak ada yang bisa menindasku. Aku bisa melindungi orang tercinta. Tidak heran Anda dan Yang Mulia Putra Mahkota memiliki hubungan yang begitu baik. Yan Yan. Dalam hidupku, ada 3 orang paling penting. Ibuku, kakak, dan kau. Sekarang kau tahu latar belakangku. Akankah kau membenciku? Bagaimana bisa aku? Kelahiran seseorang. Bukan sesuatu yang bisa dipilih. Lagi pula, matamu. Indah. Seperti kolam air. Yan Yan, kalau begitu panggil aku Jinghei. Baiklah, aku ingin mendengarnya. Anda tidak pantas. Sudah larut. Pangeran keempat, silakan kembali. Yan Yan, apakah kau marah? Tolong jangan marah. Aku merasa saat kau panggil aku pangeran keempat, itu terlalu formal. Aku ingin sedikit lebih akrab denganmu. Yang Mulia jangan katakan itu lagi. Yan Yan, aku menyukaimu. Aku ingin menikahimu. Maukah kau menikahiku? Apa mungkin wanita biasa ingin menikah dengan keluarga kekaisaran? Yang Mulia Putra Mahkota tidak akan setuju. Kau tidak perlu khawatir tentang hal-hal ini. Aku akan mengurus semuanya. Selama kau memberitahuku, kau tidak membenciku, dan kau ingin bersamaku. Apapun yang kulakukan, aku akan melakukannya dengan rela. Bagaimana mungkin aku tidak menyukaimu? Yan Yan, kau mengatakan itu sudah cukup. Tunggu aku. Ketika cinta pertama kali bersemi, jatuh cinta pada seseorang, mungkin adalah saat paling membahagiakan. Sayang sekali. Kalian berdua bersaudara, tidak pantas. Kakak, selama bertahun-tahun, aku tidak pernah mengajukan permintaan apapun. Sekarang, aku hanya menginginkan Yan Yan. Aku memberitahunya bahwa aku ingin menikahinya. Sebagai seorang pangeran, bagaimana pernikahan bisa diperlakukan begitu ringan? Apakah kau benar-benar memahaminya? Aku tidak memahaminya sekarang, tapi di masa depan, aku bisa perlahan mengenalnya. Jika aku putra mahkota menolak, Kakak, mengapa kau tidak setuju? Kau bisa menikahi orang yang kau cintai. Mengapa aku tidak bisa? Tor Selatan ini.
untuk menyelidiki korupsi pejabat Jiangnan. Bukan untukmu mengejar romansa. Upaya pembunuhan ini sangat terkait dengan para pejabat itu. The film was Selidiki segera. translated Kalau and kau tak menemukan narrated by petunjuk, M Media. jangan kembali menemuiku. Pergi sekarang. Memang. Jika Jing Hei ingin menikah, biarkan dia menikah. Lalu mengapa ada gelombang kebencian di hatiku? Nona sudah menebak dengan benar lagi. Putra mahkota memang diam-diam memantau Nona. Yang mulia, bawahan Anda telah menyelidiki identitas Yan Yan, seorang gadis yatim piatu. Diadopsi oleh seorang tabib di Jiangnan. 3 tahun lalu ayah angkatnya wafat. Dia pergi ke Jiangnan praktik kedokteran sendiri. 3 tahun yang lalu. Sungguh kebetulan. Adapun dirinya pribadi, tidak ada yang aneh, hanya pelayan di sisinya. Yang bertingkah aneh beberapa hari terakhir. Orang yang dia temui bernama Yuze, seorang pelacur dari Menara Koexian. Bawahan Anda percaya, mungkin ada sesuatu yang mencurigakan. Ye Jiao. Orang ini mirip siapa? Putra mahkota tidak pernah menggambar potret siapapun. Orang dalam lukisan itu tidak memiliki wajah. Bawahan Anda tidak bisa mengatakan. Jika hanya menilai dari sosoknya, itu menyerupai putri mahkotaku. Aku putra mahkota menggambar Shen Yan. Beberapa hari terakhir ini, aku terus-menerus terlalu banyak berpikir. Aku bahkan menggambar lukisan seperti itu. Mungkin karena dia selalu muncul di hadapanku. Mereka yang mengganggu hatiku harus dibunuh. Tidakkah kau setuju? Bawahan Anda telah menerima kabar. Wanita itu malam ini juga pergi ke Menara Koexian. Bawahan Anda akan pergi membunuhnya sekarang. Aku akan pergi sendiri. Wanita penghibur. Biasanya tidak bisa mengundang dokter. Untung saja kau bersedia datang dan mengobati para nona muda. Itu hanyalah tugas seorang tabib. Menara Koexian ini tidak hanya memiliki wanita cantik bagai awan, makanan dan minumannya juga terbaik. Hamba Anda sengaja memilih tempat ini untuk menyambut pangeran keempat. Bajingan tua ini takut aku ungkap korupsi dan suapnya, dan sengaja mengulur waktu. Gubernur Jenderang, kau benar-benar menikmati dirimu sendiri. Sepertinya aku salah. Apa mungkin Yan Yan ke tempat seperti ini? Pangeran keempat hendak menemui Nona tadi. Hamba Anda siap melakukannya. Tidak perlu. Jarang sekali pangeran keempat menyukai seseorang. Cepat bawa dia kemari. Itu, dokter wanita itu datang hari ini untuk mengobati para nona muda. Aku takut dia tidak akan setuju. Berhenti bicara omong kosong. Ini adalah keberuntungannya. Mengerti? Akhirnya pergi. Apakah dia baik padamu? Yan Yan, aku masih tidak bisa melepaskanmu. Apakah masih ada kesempatan bagi kita? Ikan mas ini bagus. Rebuslah untukku malam ini. Nona saya akan menyendoknya. Selir jangan. Di kolam ini. Mereka semua adalah milik Baginda. Ikan koi anugerah kekaisaran. Dianugerahkan oleh kaisar. Kalau begitu tidak bisa direbus. Mari kita panggang dan makan. Apa yang kamu lakukan? Yang mulia putra mahkota. Tidak ada hanya bosan. Istana ini sepi. Tidak terhindarkan untuk bosan. Apa yang kamu suka? Aku suruh cari sesuatu buat menghiburmu. Aku ingin keluar kediaman untuk latihan pengobatan. Selain itu, Kalau begitu tidak perlu. Selir ini merasa tidak enak badan. Aku akan kembali dulu. Lo Shu, ayo pergi. Ya Nona.
Perintahkan dapur. Tangkap lagi dan masak untuk dia. Ya, ikan koi anugerah kekaisaran. Dia bilang mau makan dan dia makan. Dengan wajah sedingin itu, Yang Mulia bahkan tidak marah. Yang Mulia memperlakukannya, seolah dia dimanjakan sampai ke langit. Selir. Ini bukan tempat Anda seharusnya berada. Jika Yang Mulia tahu, dia akan sangat marah. Kenapa? Tempat macam apa ini? Disinilah putra mahkota dan putri mahkota tinggal saat mereka menikah. Putri mahkota sudah tiada selama 3 tahun. Dan semuanya di sini tetap seperti semula. Putra mahkota berduka atas mendiang istrinya. Dan tidak pernah mengizinkan siapapun menginjakan kaki di sini. Anda harus segera pergi. Qi Jingyuan, kasih sayangmu yang konyol. Untuk siapa sebenarnya kau bersandiwara? Benar-benar menjijikan. Yang Mulia putra mahkota. Jinghai. Tidak perlu terlalu formal denganku. Tadi malam aku lapor Ayahanda Kaisar bahwa kasus korupsi di Jiangnan telah terpecahkan. Semua berkat kamu. Ayahanda Kaisar sangat senang. Dia akan segera memberimu hadiah. Terima kasih atas promosi putra mahkota. Jinghai kamu. Sudahlah. Kemarilah. Lihat apa yang telah disiapkan kakakmu untukmu. Yang ini adalah putri sah tertua dari Guru Agung. Dan yang ini adalah adik perempuan jenderal kavaleri rumah tangga. Dia cantik dan cerdas. Dan yang ini adalah milik orang itu. Yang Mulia, adik hamba tidak membutuhkan wanita lain. Jinghai. Kamu tidak mungkin tetap tidak menikah selamanya kan? Mungkinkah kamu berpikir kamu masih bisa menunggunya? Adik hamba bisa tetap tidak menikah seumur hidup. Kakak sulung, kau tidak ingin aku merindukan Yan Yan. Jadi kau memaksaku menikah. Ini bukan demi kebaikanku sendiri. Kau lakukan demi ketenangan pikiranmu. Lancang. Kamu harus memilih salah satu hari ini. Jika kakak sulung bersikeras, lalu mengapa tidak biarkan aku menikah? Liu Menglei, putri sah dari kediaman Perdana Menteri, menikahinya juga akan menjadi keberuntunganku. Jinghai. Kesabaranku ada batasnya. The film was translated and narrated by M Media. Kaulah yang tidak berani. Dulu nona muda ini tidak bisa menang lawan Lin Yanrong. Sekarang rubah betina lain telah muncul. Sampah kotor apa yang berani mengganggu? Hari ini nona muda ini pasti akan mengulitinya hidup-hidup. Nona Liu. Jadi kau yang dari Jiangnan, roh rubah itu. Liu Manli. Kau masih saja sombong dan tiran seperti biasa. 3 tahun tidak bertemu. Obsesimu pada Qi Jingyuan tidak berubah sedikit pun. Jika aku adalah roh rubah dari Jiangnan. Lalu bagaimana denganmu? Si cerewet dari ibu kota? Kau. Aku adalah putri sah Perdana Menteri. Beraninya kau menentang atasanmu. Yulian beri dia pelajaran. Nona Liu, tolong redakan amarah Anda. Jangan-jangan. Pukul dia. Siapa yang melakukan ini? Cepat panggil dokter. Kakak putra mahkota. Ini semua karena wanita keji ini. Dia berani melukai pelayanku. Kau sama sekali tidak boleh membiarkannya lolos. Yang Mulia, pelayan ini, salah satu matanya tertusuk. Sudah rusak. Mengapa mata itu tertusuk? Batu itu sepertinya dilempar dengan energi dalam. Kekuatannya sangat besar. Pasti dilakukan oleh seorang ahli. Manli. Kamu juga mendengarnya. Masalah ini seharusnya
bukan perbuatan Xianyan. Setelah hamba menjelaskan kebenarannya, aku akan membawa 10 pelayan wanita. Di mana kalau aku langsung minta maaf padamu? Tidak cukup. Aku juga ingin membutakan salah satu matanya sebagai balasan. Mangli, bagaimana seorang majikan mengorbankan nyawa demi seorang pelayan? Tuan macam apa dia? Nyonya masa depan perkebunan ini adalah aku, kakak putra mahkota. Ayahku berharap kau akan menikahiku. Kau juga tahu bahwa selama bertahun-tahun ini, aku telah menunggumu. Kakak putra mahkota. Apakah kau sangat menyukainya? Demi dia, kau bahkan akan menyakitiku. Sepertinya kalau aku tak tampil hari ini, aku tidak akan bisa mengusirnya. Selir Shen berbicara tidak sopan. Berikan dia 20 papan besar. Kurung dia di ruang isolasi. Mengenai pernikahan, dalam beberapa hari aku pasti akan memberimu jawaban yang memuaskan. Biarkan masalah ini berakhir di sini. Bisakah kamu berhenti membuat keributan? Baiklah, dengan perkataan kakak putra mahkota, Mengli sepenuhnya puas. Baiklah. Kalau begitu aku antar kau pulang sekarang. Baiklah, namun, aku ingin melihatnya dulu, dicambuk sebelum aku pergi. Pengawal. Pergi. Hentikan. Biarkan dia pergi. Akulah yang melukai pelayan itu. Mengapa kamu melukai seseorang? Tidak enak dipandang. Jika dia terluka, biarlah dia terluka. Paling-paling hanya 20 cambukan aku akan menerimanya. Pangeran keempat dan kakak putra mahkota memiliki hubungan terbaik. Jika dia dipukuli, bukankah itu akan merugikan lebih dari menguntungkan? Kau orang celaka anggap dirimu beruntung. Telah lolos dari malapetaka. Kakak putra mahkota. Karena pangeran keempat yang bertindak, pasti ada alasannya. Bagaimana kalau kita biarkan saja? Lupakan saja. Tentu saja kita tak boleh abaikan itu. Ketika Putra Langit melanggar hukum, dia dihukum seperti rakyat jelata. Para pelaku kejahatan dengan sengaja. Hukuman mereka diperberat. Pengawal, berikan dia 50 papan. Yan jangan khawatir. Selir Shen. Hukuman papan bisa dimaafkan. Tapi pengasingan tidak bisa dihindari. Bawa dia ke aula Buddha dan kurung dia. Pergi. Kakak putra mahkota, sudah larut. Aku akan kembali ke kediamanku dulu. Jinghai. Haruskah kamu benar-benar memprovokasiku seperti ini? Kau jelas-jelas bilang kau menyukainya. Tapi mengapa kau tidak baik padanya? Kenapa kau biarkan dia menderita ketidakadilan? Dia milikku. Ini adalah masalah keluargaku. Bukan untuk orang luar sepertimu ikut campur. Ingat ini adalah yang terakhir kalinya. Aku awalnya berpikir, bagaimana cara mengintensifkan konflik di antara saudara-saudara mereka. Kemunculan Liu Mengli hari ini kebetulan membantuku. Apa yang kamu pikirkan? Tidak ada. Apakah kamu tidak khawatir tentang luka-luka Jingye? Tidakkah kamu ingin memohon untuknya? Yang mulia Anda menyakitiku. Aku akan memberimu kesempatan. Puaskan aku sekarang. Aku akan pertimbangkan melepaskannya. Yang mulia Aula Buddha adalah tempat kesucian. Di hadapan Bodhisattva. Yang mulia, apakah tak takut balasan? Sempurna, biarkan Dewa dan Buddha lihat kemampuan apa yang kamu miliki. Sehingga kamu bisa membuatku berulang kali kehilangan akal dan menjadi gila karenamu.
Apa? Apakah kamu tidak mau atau memang tidak ingin? Yang mulia, tolong lepaskan aku dulu. Cukup. Setiap kali aku memelukmu atau mendekatimu, kau selalu menunjukkan ekspresi jijik yang ekstrem. Demi dia, kau bisa benar-benar bertindak sejauh ini. Jadi, apakah Yang Mulia puas? Bagus. Sangat bagus. Kebaikan hatiku padamu tidak ada harganya di matamu. Karena itu masalahnya, aku menariknya kembali. Mulai hari ini dan seterusnya, kau dilarang melangkah keluar dari paviliun harum. Memang, aku telah benar-benar membuatmu marah. Bagaimana kau akan menghadapi saudara baikmu? Dia pasti sekarang menyimpan penuh kebencian terhadapmu, kan? Selanjutnya saudara saling lawan. Bagus. Betapa indahnya. Betapa benar-benar luar biasa. Hidangan ini semuanya dingin. Pasti orang-orang sombong itu yang meremehkan orang lain. Melihat nona muda dikurung, mereka menendangmu saat kau terjatuh. Tidak apa aku tidak lapar. Aku tidak terlalu berselera makan. Nona The muda, film was warna kulitmu sangat translated pucat. and Minumlah narrated sepanas by agar M hangat. Media. Seseorang. Apa perintah Anda, Selir? Suruh dapur membuatkan semangkuk sup panas. Sekarang sudah lewat waktu makan. Dapur akan beristirahat. Jika kau ingin sup, tunggu sampai malam. Tidak, saya mau sekarang. Tuan belum selesai makan. Mengapa dapur harus istirahat? Apa kau tahu aturannya? Jika tidak bisa, ya tidak bisa. Membentakku tidak ada gunanya. Seorang selir yang tidak disukai, benar-benar mengira dia adalah nyonya. Kau bicara tentang aturan denganku. Aku. Jangan pedulikan dia. Situasi saat ini. Aku sebenarnya merasa baik-baik saja, terjebak di sini dan menderita. Bagaimana itu baik-baik saja? Dulu saya masih berpikir putra mahkota. Dulu dan sekarang. Selalu benar-benar mencintai nona muda. Tapi begitu Liu Mengli ini tiba, dia memperlakukanmu nona muda seperti ini. Liu Mengli adalah putri sah Perdana Menteri. Dia adalah jalan pintasnya menuju kekuasaan. Dia mungkin mencintaiku. Tapi dia lebih mencintai kekuasaan. Dia menginginkan keduanya. Pria anjing serakah. Saya benci. Orang-orang serakah secara alami tidak memiliki akhir yang baik. Pembalasannya akan segera datang. Rong-El, kau sudah pergi selama 3 tahun. Aku merindukanmu selama 3 tahun. Aku baru-baru ini bertemu seseorang. Dia selalu mengingatkanku padamu. Tapi dia bukan kau. Di matanya tidak ada jejak kasih sayang. Kau sangat mencintaiku. Dia jelas bukan kau. Ayahku berkata, jika aku ingin menikah, pilih keluarga dengan status sosial yang lebih rendah. Jadi aku tak takut perlakuan kasar ibu mertua. Dan aku tidak perlu menuruti suasana hati suamiku. Jika suamiku berani menipuku atau mengkhianatiku, aku bahkan bisa menceraikannya. Lalu bagaimana dengan para pejabat tinggi? Bisakah kau mempertimbangkannya? Seberapa tinggi? Setinggi putra mahkota. Itu terlalu tinggi. Kalau begitu aku tidak akan menjadi putra mahkota. Bodoh besar selama itu, kamu. Tanpa memandang status. Aku bersedia. Jika kamu di atas, aku akan menemanimu melihat pemandangan. Jika kamu di bawah, aku akan mendukungmu melewatinya. Yanrong. Kaulah yang kucari dalam hidup ini.
Kalau aku pernah hianat padamu, semoga aku tidak berakhir dengan baik. Wrong Air. Aku minta maaf. Dulu aku juga terpaksa. Aku merindukanmu. Tolong kembalilah ya. Nona muda, suntik dirimu sendiri, maka kau bisa pura-pura sakit. Kenapa harus pergi dan membasahi dirimu? Dan membuat dirimu sakit karena kedinginan? Orang yang kutunggu telah tiba, Lucio. Pergilah. Yan, kau sakit. Hanya penyakit ringan. Pangeran keempat kabarmu. Bagaimana bisa begitu cepat diketahui? Xiaoyao yang di sisimu itu adalah orangku. Aku dengar beberapa hari terakhir ini, kau tidak makan atau minum dan semakin kurus setiap hari. Aku sungguh mengkhawatirkanmu. Bagaimana tepatnya dia menjagamu? Masuklah dan bicara. Sekarang tempat ini sepi. Seharusnya tidak ada mata-mata putra mahkota lagi. Selir kita sakit. Cepat pergi panggil dokter. Dan suruh dapur menyiapkan sup bergizi. Pelayan ini tidak bisa membuat keputusan itu. Besok, tanya pengawas dulu sebelum bertindak. Apa yang kau tunggu? Saya mengerti. Kau hanya cemburu. Pada The film selir was kita bukan. translated Tidak heran and setiap kali putra narrated mahkota by datang. M-Media. Kau ada di sana memamerkan diri. Mencoba masuk keranjangnya bukan? Apa kau pantas mendapatkannya? Kau percaya atau tidak? Saya punya banyak cara untuk menghadapimu. Kau berani? Besok aku akan memberitahu pengawas. Saya akan membuatmu tuli bisu dan buta dengan racun. Mari kita lihat siapa yang akan kau beritahu nanti. Cepat pergi. Terima kasih Pangeran keempat. Karena telah membelaku hari itu. Dan bahkan menerima pukulan untukku. Sebagai seorang seniman bela diri, menerima pukulan itu hal kecil. Tapi kau terkurung di tempat seperti ini. Aku hanya membenci diriku sendiri karena hanya bisa berbuat sedikit untukmu. Sekarang putra mahkota, cukup tidak senang denganmu. Pangeran keempat, tolong mulai sekarang. Jangan pedulikan aku lagi. Aku tidak ingin melihat kalian bersaudara saling bertarung. Dia memulai pertengkaran lebih dulu. Dialah yang merebutmu. Hanya karena dia putra mahkota. Bisakah dia berbuat sesuka hati? Sebagai putra mahkota, 1, di atas 10.000. Apa yang tidak bisa dia lakukan? Yang mulia, selir Shen sakit. Sepertinya dia masuk angin. Dia tidak bisa menelan makanan. Bagaimana dia bisa sakit? Pergi undang tabib istana. Ya, Tunggu. Tidak perlu mengundang. Dia sendiri adalah seorang dokter. Kenapa dia tidak tahu cara mengobatinya? Jangan repot-repot. ya. Sebentar panggil tabib istana. Kemudian jangan repot-repot. Apakah dia benar-benar menyayanginya? Atau tidak menyayanginya? Aku ingat. Di taman belakang warisan ayahanda kaisar, ada bunga proli. Apakah mereka sudah mekar? Musim dingin hampir tiba. Permen seharusnya tidak mekar bukan? Tapi yang dianugerahkan kaisar luar biasa. Mereka pasti mekar. Pergi lihatlah. Ya. Taman belakang. Tepat di sebelah paviliun harum bukan? Seperti diduga dia masih sayang padanya. Nona putra mahkota ada di sini. Pangeran keempat, tidak peduli apa yang kamu lihat atau dengar, jangan keluar. Apa yang kau lakukan? Begitu gelisah. Mengapa yang mulia putra mahkota datang? Hanya flu biasa. Bisa sampai ke telingaku. Bukankah kau seorang tabib? Bukan berarti aku tak bisa sembuh sendiri. Hanya butuh waktu. Sekarang sudah. Tidak ada yang serius. Pelik mudah menular. Yang mulia silakan kembali. Begitu ingin membuatku pergi. Dengan siapa kau minum teh barusan? Kakak keempatku tersayang. Kedatanganku telah mengganggumu. Apa yang kalian semua lakukan? Yang mulia, pangeran keempat dan aku sama sekali tidak bersalah.
Kami tidak pernah melampaui batas. Tidak bersalah. Cara dia memandangmu, tidak ada sedikit pun kepolosan. Aku sudah cukup memanjakanmu. Kau perlu tahu, siapapun yang ada di hatimu, kau sekarang adalah wanitaku. Kenapa kau baru kembali? Capek ya seharian mencangkul ladang. Minumlah air. Ini juga pertama kalinya aku membuat hidangan ini. Cobalah. Ini adalah makanan paling lezat yang pernah ku makan. Yan Yan. Ini salahku karena tidak bisa melindungimu. Aku benar-benar tidak berguna. Siapa di sana? Ibumu dilukai oleh selir Chen. Ini adalah... Bagaimana mungkin? Selir Chen memperlakukanku seperti anaknya sendiri. Mengapa dia akan menyakiti ibuku? Pangeran keempat, Anda boleh pergi sekarang. Mengenai kasus Tur Selatan, Putra Mahkota sudah meminta hadiah untuk Anda. Hari ini Kaisar sudah kirim utusan untuk titah kekaisaran. Keluarlah dan terima titah itu. Aku pasti akan mengungkap kebenarannya. Bagaimana rasanya? Berita itu sudah sampai ke Pangeran keempat. Saksi juga sudah diatur. Sangat enak. Selanjutnya, biarkan dia menemukannya sendiri. Dengan cara ini, dia akan mempercayainya tanpa ragu. The Para film was tuanku, translated and apa yang kalian narrated lakukan? by M Media. Mungkinkah saya telah menyinggung Anda? Kasim D. Lama tidak bertemu. Bagaimana kabarmu? Aku mengenali mata ini. Anda adalah yang mulia Pangeran keempat. Baguslah Kasim D mengenaliku. Kau dulunya adalah pelayan dekat ibuku. Setelah kematian ibuku, para pelayan istana yang melayaninya, semuanya diusir dari istana. Aku memanggilmu ke sini hari ini, karena aku ingin bertanya padamu, bagaimana ibuku? Benar-benar meninggal? Tentu saja dia meninggal karena sakit. Jawaban ini bukan yang kubutuhkan darimu. Aku ingin mendengar kebenarannya. Jika tidak, keponakanmu yang sakit-sakitan itu mungkin tidak akan hidup melewati besok. Pangeran keempat, saya hanyalah orang sebatang kara. Di bawah asuhan saya hanya punya satu keponakan ini. Pangeran keempat mohon berbelas kasihan. Aku tidak ingin mendengar omong kosong. Ibumu selirmu meninggal karena keracunan kronis. Orang yang menyakitinya adalah ibu kandung putra mahkota saat ini. Selir Chen. Benar-benar dia. Lanjutkan. Dulu selirmu, dalam kapasitas sebagai penari, dipersembahkan ke istana. Dia juga memiliki identitas lain. Dia adalah keturunan Raja Tidar. Setelah dinasti Hu kami menderita kekalahan besar. Keturunan Raja Tidar entah dibunuh atau dilukai. Hanya selirmu yang selamat. Dan bahkan melahirkan Anda Pangeran keempat. Apakah kau mengatakan, tubuhku mengalir darah ibuku? Aku juga keturunan Raja Tidar. Itu benar. Rahasia ini sedikit yang tahu di istana. Saya juga tidak sengaja mendengarnya. Kalau begitu identitasku dan kematian ibuku, apa hubungannya? Kaum Hugagan dan mahir bertempur dengan setiap orang adalah prajurit. Mereka hanya mengakui garis keturunan Raja Tidar sebagai raja mereka. 100.000 orang Hu cukup untuk melawan pasukan 300.000. Dulu selir Chen untuk memenangkan hati selirmu. Tetapi selirmu memiliki kehidupan yang sulit dan hanya menginginkan hidup yang damai. Tolak ikut perselisihan faksi. Ketika dia tidak bisa dibujuk, dia memutuskan untuk membunuhnya. Karena kau sudah tahu tentang ini sebelumnya, kenapa tidak bilang dari dulu?
Pangeran keempat. Anda masih muda saat itu. Anda lebih mudah dikendalikan daripada selirmu. Anda dekat dengan selir Chen, dan sangat percaya pada putra mahkota. Saya hanyalah seorang pelayan. Tanpa bukti. Yang bisa saya lakukan adalah melindungi diri saya sendiri. Ya. Aku terlalu bodoh. Mengira penjahat sebagai saudara. Aku telah mengecewakan ibuku. Selirmu baik hati? Meskipun hidupnya sulit. Dia tidak pernah menyakiti kami para pelayan. Saya mengingat kebaikannya. Jika pangeran keempat bersedia, saya bersedia bersaksi. Tetapi waktu telah berlalu. Dan bukti sulit ditemukan. Kasimde. Bangunlah. Terima kasih Yang Mulia. Bagaimana jika tidak ada bukti? Setelah mengalami bahaya bersama putra mahkota, selama bertahun-tahun, aku punya banyak pengaruh terhadapnya. Balas dendam karena merebut istriku. Kebencian atas pembunuhan ibuku. Aku akan membalaskan semuanya. Putra mahkota The film was memikirkan dia translated bisa and menemukan narrated by metode M. seperti itu Media. untuk menyiksa orang. Mengapa surga belum juga mengambilnya? Bukan apa-apa, hanya luka kecil. Cukup oleskan obat dan akan baik-baik saja. Pangeran keempat beberapa hari terakhir ini belum meninggalkan kediamannya. Dia pasti telah membuat kemajuan baru. Nona, apa kau pikir Selir Chan benar-benar membunuh kecantikanmu untuk bergerak melawan putra mahkota? Perlu ada yang mulai bergerak lawan Selir Chan. Apakah dia melakukannya atau tidak itu tidak penting. Yang penting adalah bahwa para pendengar mempercayainya. Putra mahkota Enjing itu, ketika dia jatuh dari kekuasaan, saya pasti akan naik dan menginjaknya dengan keras. Apa yang kau tertawakan? Putra mahkota mabuk. Siapa yang membuatmu begitu bahagia? Kau selalu cemberut saat melihatku. Apa yang harus kulakukan agar kau tersenyum begitu bahagia? Yang Mulia mabuk. Aku sedang bertanya padamu. Jika Yang Mulia bersedia memberiku hidupmu, maka aku akan bahagia. Apakah kau sangat membenciku? Aku adalah putra mahkota. Semua wanita di dunia ini menginginkan pengejaranku. Aku melimpahkan kemurahan hatiku padamu. Mengapa kau hanya tidak menginginkannya? Meskipun kau adalah putra mahkota, tidak semua wanita di dunia ini akan menyukaimu. Dan kau tidak pantas menerima cinta wanita manapun. Kemarin aku dimarahi oleh ayahanda kaisar. Minum beberapa cangkir terlalu banyak, dan tanpa diduga berakhir di sini. Apakah kau mengkhawatirkanku? Yang Mulia sangat mabuk tadi malam. Bersikeras untuk tetap di sini. Takut Yang Mulia tiba-tiba wafat karena alkohol dan melibatkan aku. Di seluruh dunia ini, hanya kau yang berani berbicara padaku seperti ini. Aku lihat kau sangat keras kepala. Dan kau sama sekali tidak takut mati. Yang Mulia putra mahkota. Gawat-gawat. Biro kota kekaisaran telah membawa banyak orang dan mengepung kediaman putra mahkota. Apa yang kau katakan? Kau mau cari masalah di kediaman putra mahkota? Bagaimana mungkin? Ayahanda kaisar baru-baru ini menunjukku sebagai komandan utama baru biro kota kekaisaran. Hari ini aku membawa anak buahku ke kediaman putra mahkota. Karena aku ingin mengundang Yang Mulia putra mahkota untuk mengunjungi biro kota kekaisaran untuk membantu sebuah kasus. Bagaimana aku bisa terlibat dalam kasus dari biro kota kekaisaran? 3 tahun yang lalu,
Kasus pembantaian keluarga Lin. Bukankah sudah ada kesimpulan untuk kasus ini? Bahwa itu adalah ulah bandit pendendam. Aku yakin kasus-kasus ini mencurigakan. Dan aku ingin menyelidiki ulang kasus-kasus itu untuk menemukan pelaku sebenarnya. Apa sebenarnya yang ingin dia lakukan? Apakah dia ingin binasa bersamaku? Bagaimana bisa? Apakah kau takut? Apakah Yang Mulia Putra Mahkota ingin pergi sendiri? Mau aku gendong ke sana? Ye Jiao. Siapkan kuda-kuda. Ya, Benarkah? Dia secara terbuka menyatakan, dia akan menyelidiki kasus keluarga Lin. Ya, itu benar sekali. Pangeran keempat pasti memiliki bukti di tangannya. Mereka sekarang saling menuduh. Rencana Nona telah berhasil. Belum saatnya bersuka cita. Kirim seseorang untuk menjaga biro kota kekaisaran. Dan segera laporkan berita apapun. Ya. tidak memiliki kebajikan dan perilaku. Tidak setia dan tidak adil. The film was Berlaku segera, translated putra and mahkota akan narrated dilengsarkan by M. Media. agar istana kekaisaran tak rugi lebih banyak. Yang Mulia, luka-luka Anda. Sudahkah Anda dengar? Biro Kota Kekaisaran memeriksa kembali beberapa kasus. Selir Shen karena bersekongkol untuk menyakiti selir lain dan pewaris kekaisaran. Dikirim ke Istana Dingin. Putra mahkota bersekongkol menyakiti pejabat istana penting. Sudah dilengsarkan. Siapa yang tidak tahu itu? Masalah ini telah menyebar ke seluruh ibu kota. Keluarga Lin membantu putra mahkota naik tahta, menjebak pangeran-pangeran lain, dan bahkan menikahkan putri mereka. Dengannya, Kaisar menjadi curiga karena masalah ini. Putra mahkota demi melindungi dirinya, untuk berpikir bahwa mereka memusnahkan seluruh keluarga Lin. Mendapat kekuasaan secara instan, membunuh istri dan seluruh klan seseorang, ibu dan anak itu. Mereka benar-benar mirip pinang dibelah dua. Merencanakan pembunuhan dengan sengaja. Untung Kaisar tahu mana yang benar dan salah, dan tidak membiarkan orang seperti itu naik tahta. Kalian rakyat jelata, omong kosong apa yang kalian ucapkan. Sejak kapan? Semuanya lepas kendali. Apakah itu dimulai saat aku merebut Xianyan? Tidak. Mungkin bahkan lebih awal. Hal-hal berubah. Sepertinya saat Jing Hei dan aku bertemu dengan Yang malam itu. Itu dimulai. Selir Chen diasingkan ke Istana Dingin. Dan putra mahkota dilengsarkan. Pangeran keempat benar-benar terampil. Nona, apakah Anda tidak senang? Itu adalah 73 nyawa. Hukuman seperti itu. Bagaimana bisa cukup? Setidaknya mereka semua masih hidup. Bukan begitu. Lalu apa yang harus dilakukan? Kaisar tidak mungkin membunuh putranya sendiri. Jika Kaisar enggan membunuh, aku tidak hanya akan membunuh, tapi juga menghancurkan semangat mereka. Apakah kau dari keluarga Lin? Kau. Siapa sebenarnya kau? Ya. Yang Mulia. Kau ingin aku menjadi siapa? Kau tidak mungkin dia. Dia tidak akan memperlakukanku seperti ini. Yang Mulia terlihat sedikit menyedihkan. Jangan sentuh aku. Jangan lihat aku. Dengan belas kasihan seperti itu. Dulu, semua orang menyanjungku. Kau bersembunyi. Sekarang semua orang menghindariku. Seolah aku dewa wabah. Apa yang kau lakukan di sini?
Aku tidak membutuhkannya. Keluar. Pergi sana. Kubilang aku tidak perlu itu. Apakah kau tuli? Setidaknya. Mari kita obati lukanya dulu. Aku pernah bersikap buruk padamu. Mengapa kau masih membantuku? Itu semua sudah berlalu. Minum alkohol tidak baik untuk luka. Pada akhirnya, seseorang harus hidup. Kau harus menjaga tubuhmu. The film was translated and Tunggu. narrated by M Media. Kau bebas. Pergilah jika kau mau. Terima kasih Yang Mulia. Delusi bodoh apa yang masih kau pegang? Tahun-tahun terakhir ini, aku terus-menerus gelisah, menggunakan segala cara, untuk mencari muka pada Ayahanda Kaisar, untuk memastikan posisiku sebagai putra mahkota. Pada akhirnya, aku tetap berakhir seperti ini. Andai saja aku tahu hari ini akan tiba, aku akan lebih menghargai masa lalu. Dulu, tidak ada perselisihan istana. Tidak ada putra mahkota. Hanya kakak sulung. Kakak keempat. Dan Rong Er. Kau melewatkannya. Kau tidak pergi. Kapan aku bilang, aku akan pergi. Minumlah cepat. Kalau tidak nanti dingin. Keluar. Yan, apakah kau masih marah padaku? Datang mencariku selarut ini. Dan ingin membawaku pergi lagi. Aku dengar Liu Mengli ada di sini. Kedatangannya saat ini pasti bukan untuk hal baik. Aku khawatir dia akan menindasmu. Itu sebabnya aku datang. Dia tidak menindasku. Hanya saja, dia membahas kesepakatan dengan Qi Jingyuan. Kesepakatan macam apa? Selama aku diserahkan, dia bisa mendapatkan dukungan keluarga Liu dan kembali menjadi putra mahkota. Bajingan ini. Semua dari keluarga Liu tidak baik. Aku akan pergi membunuhnya sekarang juga. Berhenti. Kesepakatan itu belum diselesaikan. Mengapa kau begitu terburu-buru? Yan, Liu Mengli terobsesi dengan Qi Jingyuan. Dia jelas cemburu padamu dan menginginkan nyawamu. Qi Jingyuan pasti akan setuju. Bagaimana kau tahu dia akan setuju? Karena dulu, itulah yang dia lakukan. Dulu dia bilang, dia mencintai Lin Yanrong, tapi dia menyakiti seluruh keluarga Lin Yanrong. Sekarang dia bilang dia mencintaimu. Tapi semua ini di hadapan kekuasaan. Dia pasti akan meninggalkanmu. Orang macam apa dia? Aku mengenalnya lebih baik darimu. Yan, jangan tidak percaya padaku. Masalah keluarga Lin waktu itu, kau juga terlibat di dalamnya. Apakah itu membuatmu menjadi orang baik? Ya. Aku bersalah. Aku bukan orang baik. Tapi Yan, aku tidak akan menyakitimu. Percayalah padaku. Ikutlah denganku.
Kau tidak perlu mengkhawatirkan masalah ini. Kau harus pergi. Yang mulia, di luar berangin. Bawalah jubah ini bersamamu. Aku tidak pandai menjahit, jadi tidak dibuat dengan baik. Tapi setidaknya bisa menahan angin. Jubah ini. Kamu membuatnya. Hari ini aku punya sesuatu yang penting untuk memberitahumu. Tunggu aku kembali. Yang mulia, hati-hati. Nona, saya sudah menanyakan. Liu Mengli akan pergi hari ini ke toko kain di selatan kota untuk memesan pakaian. Ayo pergi, karena dia sangat menginginkanku. Aku akan mengantarkan diriku sendiri ke pintunya. Dia begitu setia padaku. Saat aku di titik terendah, dia tidak pernah meninggalkanku. Aku sudah memutuskan. Jadikan dia permaisuri putri mahkota. Ketakutanku hanya pada Liu Mengli. Tidak akan menyerah dengan mudah. Hari ini aku The bernegosiasi film dengan was Perdana Menteri Liu. translated and Jika narrated berhasil, by M Media. Liu Mengli cuma wanita dari kediaman dalam. Tidak bisa menimbulkan masalah apapun. Penjaga toko. Nona muda ingin pesan gaun pengantin khusus. Keluarkan kain terbaikmu dan tunjukkan kepada kami. Selamat datang tamu terhormat. Namun, hari ini toko kami sedang menjamu tamu terhormat. Kami mohon maaf tidak bisa melayani Anda. Omong kosong apa ini? Nona muda kami akan menjadi selir pangeran pertama. Apakah dia tidak cukup dihormati? Pangeran pertama, bukankah itu putra mahkota yang digulingkan? Benar-benar kau berani pikir layak jadi selir pangeran. Yang akan dinikahinya jelas-jelas aku. Kau selir rendahan. Beraninya kau bicara omong kosong di sini. Nona Liu, tolong tenangkan amarahmu. Kata-kata ini secara pribadi diucapkan oleh Yang Mulia hari ini. Masih keras kepala. Penjaga, ikat dia untukku. Yan aku kembali. Pavilion Harun. Pelayan. Yang Mulia, Kemana selir pergi? dia pergi lebih awal hari ini. Dia sepertinya pergi ke selatan kota. Yang Mulia, tolong selamatkan selir dengan cepat. Yang Mulia, Ada apa? Kemana dia pergi? Yang Mulia, selir dibawa oleh Nona Liu. Budak keji. Beri dia pelajaran yang bagus. Putra mahkota tidak akan melepaskanmu. Masih berani membantah? Pergi cari beberapa pengemis dari jalanan dan suruh mereka melayaninya dengan baik. Ya, Aku ingin lihat ketika kau menjadi bunga layu dan welo patah. Kakak putra mahkota masih menginginkanmu. Pangeran keempat. Putra mahkota yang dicopot hadir lagi untuk menemui Anda. Dia masih berani datang. Dia datang tepat pada waktunya. Pangeran keempatku. Tolong jangan gegabah. Lepaskan. Kau masih berani datang. Shen yang telah dibawa oleh Liu Mengli. Cepat selamatkan dia. Apel. Liu Mengli. Sebagai sesama wanita, mengapa kau harus menggunakan metode kejam seperti itu terhadapku? Aku adalah putri Perdana Menteri. Nanti aku akan menjadi selir pangeran. Dan kemudian menjadi permaisuri. Adapun kau, selir rendahan. Beraninya kau samakan dirimu denganku. Tidak peduli bagaimana aku memperlakukanmu. Tidak ada yang berani mengatakan sepatah kata pun penolakan. Apakah kau benar-benar tidak merasa bersalah? Sama sekali.
Rasa bersalah. Aku tidak pernah merasa bersalah. Baiklah. Kalau begitu aku juga tidak perlu merasa bersalah. Semuanya hari ini adalah perbuatanmu sendiri. Kau diambang kematian. Namun kau masih nekat menolak. Kau. Bagaimana kau? Kapan kau membebaskan diri? Apakah kau tidak berguna? Kau bahkan tidak bisa menjaga satu orang pun. Ini? Apa ini? Sejenis halusinogen. Belum diberi nama. Aku tidak tahu. Haruskah itu disebut mimpi milad kuning? Atau pembalasan yang sepadan? Kakak Putra Mahkota. Kakak Putra Mahkota. Mengapa Anda di sini? Apakah Anda di sini untukku? The film was translated and narrated by M Media. Tepat di sini. Cari. Ya. Ini semua salahmu karena melibatkan Yan Yan. Jika terjadi sesuatu pada Yan Yan, aku akan membunuhmu. Menemukannya dia ada di sini. Yan Yan. Xian Yan. Yan Yan. Sudah tidak apa-apa sekarang. Sudah tidak apa-apa sekarang. Yan Yan. Jangan takut. Pergi sana. Ini semua salahmu. Kau tidak boleh menyentuhnya. Pengawal. Bawa ketiga orang ini. Cincang mereka dan berikan pada anjing. Aku akan melakukannya. Qi Jingyuan. Setelah hari ini, tempat pelarian terakhirmu telah tiada. Kembalikan dia padaku. Lepaskan dia. Kau tidak pantas. Aku bilang. Kembalikan dia padaku. Pengawal. Aku mohon padamu. Kembalikan dia padaku. Dengan hak apa? Sekarang aku lebih kuat darimu. Aku pasti bisa mendapatkan yang kuinginkan. Pelajaran ini. Kau yang mengajariku. Yang mulia, Anda diliputi amarah. Anda tidak bisa bangun dari tempat tidur. Aku akan mencari Yan Yan. Yang mulia, bahkan jika Anda pergi, Anda tidak akan bisa menemuinya. Dia bersama pangeran keempat. Setidaknya dia aman. Aku harus pergi mencarinya. Yang mulia. Yang mulia sekarang, bagaimana Anda bisa menjadi seperti ini? Yan Yan. Kuah osmanthus yang baru dipanggang. Masih hangat.
Bagaimana bisa kau tidak makan? Makan sedikit. Satu gigitan pun tidak apa-apa. Aku sudah menjadi bunga yang layu. Mengapa pangeran keempat masih memperlakukan aku sebaik ini? Kau tidak boleh mengatakan itu. Dalam hatiku, kau adalah yang paling luar biasa. Bukankah sudah kubilang bahwa aku separuh di antara wanita Hu? Mereka boleh menikahi sebanyak mungkin suami. Jika mereka tidak ingin menikah, mencari pria dan memiliki anak, juga biasa. Bagaimana mungkin aku? Karena kau disakiti, meremehkanmu. Jika kau benar-benar Hu, The film was translated Alangkah and indahnya itu. narrated by M Media. Jangan menangis. Berhenti menangis. Nanti, aku akan membawamu ke wilayah orang Hu untuk melihat. Kudengar ada padang rumput tak terbatas, di mana kau bisa berlari bebas. Sangat indah. jika tempat seperti itu benar-benar ada, layak untuk dilihat. Kalau begitu, makanlah sedikit. Lezat. Aku tahu kau akan menyukainya. Yang mulia, bawahan Anda lancang untuk menyentuh Anda. Bangun. Aku kehilangan akal sehatku. Bagaimana keadaannya? Apakah ada berita? Selir dia. Dia baik-baik saja. Kamu menyembunyikan sesuatu dariku. Bicaralah. Sesuatu terjadi padanya. Kalau kamu diam, aku akan cek sendiri. Yang mulia, dia akan menikah dengan pangeran keempat. Apa yang kamu katakan? Pangeran keempat demi dia menemukannya identitas baru. Mulai sekarang, tidak ada lagi Selir Shen. Dia sekarang putri angkat wakil menteri kehakiman. Dengan izin pribadi kaisar, menjadi selir resmi pangeran keempat. Yang mulia, pangeran keempat. Putra mahkota yang digulingkan ada di sini lagi. Kalau begitu mari kita bertemu. Suruh dia datang. Ya. Sudah beberapa hari tidak bertemu. Kau terlihat cukup kuyu. Ada apa? Apa kau datang memberi selamat? Apakah kamu pikir dengan memberinya identitas baru kamu bisa merebutnya? Kakak, kenapa kau sangat tidak sabar? Bukan aku yang merebutnya. Tapi dia memang awalnya milikku. Jika bukan, karena kau kakak waktu itu ikut campur, aku pasti sudah lama menjalani cinta suami istri dengan Yan Yan. Tapi tidak apa-apa. Sekarang belum terlambat. Qi Jinghai, Kenapa kau berbicara sangat keras? Yan Yan sedang mempersiapkan pernikahannya. Dia tidur sangat larut malam. Jangan membangunkannya. aku akan membawanya bersamaku. Kembalikan dia padaku. Apa yang kamu inginkan? Aku bisa memberimu apa saja. Sudah kubilang. Aku tidak menginginkan apapun. Aku hanya menginginkan Shen Yan. Aku berhak pakai tandu 8 orang. Dan mahar merah 10 li untuk menikahinya. Aku bisa janji tak akan pernah punya selir. Bagaimana denganmu? Jika kau membawanya kembali, apa gunanya? Membiarkannya terus menjadi selirmu. Aku sudah lama merencanakan dia untuk menjadi istri resmiku. Dia menjadi istri resmumu. Apa keuntungannya? Kau mantan putra mahkota. Bahkan tidak bisa melindungi dirimu sendiri. Berhentilah membawa masalah bagi orang lain. Mereka tidak akan terus bertarung. Nona, siapa yang akan menang kali ini? Tidak ada yang akan menang.
The film was translated and narrated by M Media. Yan Yan. Yan Yan. Yan Yan, kamu di sini. Aku di sini untuk membawamu kembali. Yang mulia. Aku adalah tunangan pangeran keempat. Kau memanggil namaku langsung seperti ini. Tidak pantas. Yan Yan. Tolong jangan seperti ini. Yang mulia. Kekuasaan adalah tujuan hidupmu. Kau harus pergi mencari Liu Mengyi. Hanya dia yang bisa memberimu segala yang kau inginkan. Itu tidak benar. Kamulah yang aku cari selama ini. Aku adalah apa yang kau cari sepanjang hidupmu. Lalu, bagaimana dengan Yan Rongmu yang dulu? Kau melupakannya. Aku. Yang mulia. Kau tidak pernah mengorbankan apapun untukku. Kasih sayang mendalam yang kau bicarakan benar-benar tidak meyakinkan. Apa yang kamu ingin aku lakukan? Aku bisa melakukan apa saja. Cukup. Kenapa susah-susah berkata padanya? Dia datang ke pintu kita 2 kali. Entah memarahi atau memukul. Ini pernikahan saudaraku. Dan dia bahkan tidak mengirim hadiah pernikahan. Pengawal antar tamu ini keluar. Yan Yan. Aku membuatkan ayunan untukmu. Kau menyukainya. Aku sangat menyukainya. Tanggal berapa mereka menetapkan pernikahan? Besak hari ke-7 bulan ke-10. Awal musim dingin. Hari yang baik. Yang mulia. Keadaan sudah sampai seperti ini. Biarkan saja. Cinta disebut racun yang meresap ke tulang. Awalnya, aku berpikir. Aku kebal terhadap semua racun. Tapi aku tidak pernah menyangka. Sekarang racun itu menjalar ke tulangku. Tak tersembuhkan. Bawahan Anda tidak mengerti hal-hal ini. Lebih baik tidak mengerti. Setelah sekian lama berada di sisiku, dia tidak membawa apapun bersamanya. Ini adalah tanda mata yang kuberikan pada Rong Er. Kaulah yang kucari sepanjang hidupku. Jika aku mengkhianatimu di kehidupan ini, semoga aku mati dengan mengenaskan. Leontin Giok ini diukir sendiri olehku. Sama sekali tidak ada yang kedua di dunia ini. Itu dia. Pasti dia. Dia adalah Rong Er-ku. The film was translated and narrated Nona by Anda M benar-benar Media. cantik hari ini. Ini bukan penampilan asliku. Menyamar terlalu lama. Aku hampir lupa. Penampilan asliku. Di mataku, Nona selalu menjadi Nona. Nona, sebenarnya tetap seperti ini. Belum tentu buruk. Pangeran keempat sekarang sangat mencintai. Biarkan dia habiskan seluruh hidupnya untuk menebus dosa kepada Nona. Tapi aku tak berharap dia bahagia. Hukuman adalah untuk membuatnya merasakan segala yang telah aku alami, atau bahkan lebih banyak rasa sakit dariku. Baru itu akan adil. Balas dendam belum berakhir. Lalu kapan ini akan berakhir? Segera pernikahan ini.
adalah permulaan. Dan juga akhir. Bagus. Sungguh bagus. Gawat-gawat, pengantin wanita hilang. Bagaimana mungkin dia pergi? Kirim semua orang untuk mencarinya. Cari di seluruh ibu kota. Kau harus menemukannya untukku. Ya. Yang mulia, kau menyakitiku. Apa sebenarnya yang ingin kau lakukan? Rong-El, tidakkah kau tahu bahwa aku sudah mengenalimu? Aku tahu kau membenciku dan ingin membalas dendam padaku. Tapi kali ini, aku sama sekali tidak akan melepaskanmu lagi. Kau adalah wanitaku. Bagaimana mungkin aku membiarkanmu menikah dengan Qi Jinghei? Aku bisa memberinya apapun yang dia inginkan, bahkan nyawaku, tapi tidak pernah dirimu. Kau adalah milikku. Kau milikku sejak awal sampai akhir. Lalu bagaimana dengan apa yang aku inginkan? Kau rela memberikannya padaku. Aku akan. Apa yang kau inginkan? Aku akan memberimu segalanya. Mereka ada di sini. Mengejar. Mereka mengejar dengan cepat. Kita tidak punya waktu. Apa yang kau mau belum tahu katakan. Aku ingin kau mati dengan mengerikan. Aku ingin melihatmu perlahan kehilangan segala yang paling kau pedulikan. Dan akhirnya menderita dalam penyesalan. Dan menjadi terkenal buruk selamanya. Kau. Leung Tim Giok yang aku tinggalkan di kotak itu. Kau melihatnya bukan? Kau seharusnya sudah mengenaliku sekarang. Suamiku tercinta. Kau sendiri yang mengatakannya. Jika kau mengkhianatiku, kau akan mati dengan mengerikan. Rong-El. Kau kembali demi balas dendam padaku. Benarkah begitu? Benar. Itu juga tidak apa-apa. Setidaknya, kau kembali. Segala sesuatu hari ini adalah semua karena dirimu. Apakah kau masih ingat siapa yang kau bunuh? Itu adalah orang tuaku. Mereka mencintai dan memanjakanku sejak aku kecil. Semoga aku bisa menikah dengan pria baik. Itu adalah adik laki-lakiku. Dia baru berusia 5 tahun. Dan baru saja memulai studinya. Kami bahkan sepakat bahwa ketika aku pulang berkunjung, dia akan membacakan 1000 karakter klasik untukku. Itu adalah kakak laki-laki dan ipar perempuanku. Ipar perempuanku bahkan sedang hamil. Jika aku tidak melakukan itu saat itu, kedua keluarga kita besarnya akan dihancurkan oleh ayahanda kaisar. Dan kau juga tidak akan selamat. Apakah kau pikir kau menyelamatkanku? Aku lebih suka mati bersama orang tuaku saat itu daripada hidup seperti ini. Hanya memikirkan bahwa orang yang paling aku cintai membunuh keluargaku. Aku tersiksa oleh rasa sakit setiap hari. Setiap hari seperti hidup di neraka. Berhenti bicara. Tolong berhenti bicara. Aku salah. Itu salahku. Itu adalah kesalahanku mempercayaimu. Aku membayar harga atas kesalahanku. Sekarang, giliranmu. The film was translated Yan, and kau narrated baik-baik by saja. M Media. Kau tidak terlukakan. Bahkan Jinghei adalah bagian dari rencanamu. Jinghei, selamatkan aku. Qi Jingyuan, apa kau tidak punya malu? Mengabaikan etika manusia. Menculik ipar perempuanmu sendiri. Sekarang semua orang di ibu kota tahu. Besok tunggulah hukuman dari ayahanda kaisar. Jadi begitu. Ini adalah akhir yang kau rancang untukku. Kehilangan semua reputasi dan kedudukan. Dan menjadi tercela selamanya. Apakah kau benar-benar berniat bersamanya? Qi Jingyuan, biarkan dia pergi. Jangan pergi bersamanya. Rong-El.
Tolong. Aku tidak akan pergi bersamanya. Karena kau adalah semua musuhku. Jika aku tidak menjadi putra mahkota, bisakah kita bersama selamanya? Bisakah aku masih dicintai olehmu? Di dunia ini, tidak ada jika. Aku mengerti. Kau, Di kehidupan ini, akulah yang mengecewakanmu. Aku bersedia membayar dengan nyawaku. Jika ada kehidupan selanjutnya, aku masih berharap bertemu denganmu lagi. Aku mencintaimu. Kakak, bagaimana ini bisa terjadi? Yan Yan. Kaulah yang kucari sepanjang hidupku. Aku ingin kau mati dengan mengerikan. Oleskan obat ini pada luka untuk mencegahnya membusuk. Dan kemudian datang menggangguku lagi. Yan Yan. Kau akhirnya sadar. Kau tidak sadarkan diri selama beberapa hari. Aku hampir mengira kau tidak akan bangun. Beberapa hari. Qi Jingyuan sudah mati. Ya. Kakak dia sudah mati. Aku tidak menyangka. Dia akan mati seperti ini. Jing Hei. Aku ingin sendiri. Baiklah. Aku tahu kau punya banyak rahasia. Tapi aku tidak peduli. Aku sudah kehilangan ibuku. Kehilangan kakakku. Aku tidak ingin kehilanganmu juga. Bagaimana kau bisa kehilangan aku? Kau bahkan tidak pernah memilikiku. Yan Yan. Apa kau merasa lebih baik? Yan Yan. The Siapa film kau? was translated Kenapa and kau di sini? narrated by M Media. Apa kau tidak mengenaliku? Kau Lin Yanrong. Kau tidak mati. Aku mati. Tapi dendamku terlalu kuat. Dunia bawah tidak bisa menampungku. Itu mengirimku kembali untuk membalas dendam. Jadi aku kembali. Aku punya nama lain. Itu Xian Yan. Perhatikan aku baik-baik. Tatapi mataku. Apa kau tidak mengenalku? Aku adalah Xian Yan kesayanganmu. Tidak mungkin. Ini tidak mungkin. Jing Hei. Xian Yan. Jing Hei. Lin Yanrong. Jing Hei. Xian Yan Xian Yan.
Jing Hei. Lin Yanrong. Jing Hei, Jing Hei. Ini aku. Jing Hei, Jing Hei, Jing Hei. Shen Yan. Bagaimana ini mungkin? Apakah semua ini palsu? Apa kau menipuku? Tentu saja aku menipumu. Tidak ada satu momen pun. Aku tidak menipumu. Kau membuat saudara-saudaraku bermusuhan. Kau membunuh kakakku. Semua ini palsu. Lalu apa yang nyata? Apa yang nyata? Tanganmu yang berlumuran. Darah itu nyata. Beban dosamu itu nyata. Pembalasanmu saat ini juga nyata. Tidak. Aku tidak percaya. Ilusi. Ini semua ilusi. Aku mencintai Yan Yan. Yan Yan. Yan Yan itu nyata. Bukan begitu. Aku akan mencari Yan Yan. Yan Yan. Yan Yan. Yan Yan. Yan Yan. Apa kau melihat Yan Yanku? Aku menunggu untuk menikahinya. Yan Yan. Apa kau melihat Yan Yanku? Yan Yan. Yan Yan. Yan Yan. Dia benar-benar gila. Siapapun yang terkena dupa dewa mimpi setelah terbangun akan menjadi seperti ini. Nona, di hatimu, apakah tidak pernah ada keraguan? Mungkin ada. Aku juga tidak yakin. Aku sudah lama kehilangan hatiku. Nona memiliki hati. Dulu ketika saya tertular wabah, orang tua saya meninggalkan saya. Mereka meninggalkan saya di jalan. Untuk berjuang sendiri, Nona lah yang menyelamatkan saya. Nona memiliki hati yang paling baik di seluruh dunia. Kau selalu tahu apa yang harus dikatakan. Semua yang saya katakan adalah benar. Putra mahkota dan pangeran keempat. Satu mati dan yang lain gila. Apakah ini kemudian menyebabkan kekacauan di istana kekaisaran? Kaisar memiliki lebih dari sekadar dua putra ini. Di masa depan akan selalu ada seseorang yang bisa mewarisi tahta. Pada saat itu, perselisihan istana tidak akan lagi menyangkut kita. Ayo pergi. Kemana? Kemanapun kita ingin pergi. Ke gunung dan sungai, ke padang rumput. Demi menempuh ribuan li gunung dan sungai. Membantu dunia menyelamatkan orang. Yan Yan. Jika ini adalah hasil yang kau inginkan, maka aku akan memberikannya padamu. Semoga sisa hidupmu bebas dari rintangan dan kekhawatiran. Bebas dan bahagia.